Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah saya mengajak kepada diri saya dan kepada para sahabat, teman-teman saya, para jamaah sekalian, untuk beristiqamah di dalam menyikapi apapun yang terkait dengan keberagamaan kita. Saya pernah diberi nasihat oleh guru saya yang pada saatnya memang nasihat itu selalu saya ingat. Apa nasihat guru saya itu? Nasihat guru saya itu sederhana. Dahulukan adab sebelum ilmu. Ini yang selalu saya ingat dan betul-betul menjadikan saya semakin mengerti arti penting sikap istiqomah. Seringkali kita ini digoda, bahkan satu saat tergoda oleh sesuatu yang membuat sikap istiqomah kita itu hilang. Padahal sikap istiqomah itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam berbuat apapun, utamanya ketika kita ingin menjadi yang terbaik. Kenapa sikap istiqomah itu sering hilang, sering luntur? Ya karena godaan setan itu tidak pernah tidak ada. Selalu saja ada godaan setan dengan berbagai macam cara setan untuk menggoda diri kita. Di samping itu guru saya mengatakan, kamu harus berani berkata yang benar, katakan yang benar. Dan itu saya ingat terus, apalagi ketika saya membaca salah satu sabda Rasulullah, bahwa mengatakan sesuatu yang benar itu memang pahit, tetapi kita harus mengatakan yang benar meskipun pahit. Wa in kana murran. Katakan yang benar itu benar, kan katakan yang salah itu salah. Itu tidak mudah itu. Qulil haqqa wa in kana murran, itu kata Rasulullah. Sabda Rasulullah itu abadi, sekarang pun masih relevan. Nah, memang tidak mudah untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah ketika kita harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk berbohong. Disinilah ada pertarungan, ada diri kita. Sementara kita itu harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan itu kata hati nurani kita. Di samping itu ada tuntutan bagi diri kita untuk mengatakan sesuatu menurut apa yang diinginkan oleh orang. Apalagi kata orang itu terkait dengan siapa yang bisa memaksakan kehendak pada diri kita dengan cara yang bermacam-macam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita harus percaya pada intelektual, jangan begitu. Intelektual itu manusia yang bisa dipaksa untuk berkata yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Karena banyak intelektual partisan sejak dulu sampai sekarang masih ada. Kamu harus percaya 100% sama ulama. Nanti dulu, itu taklid. Percaya sama ulama itu penting dan perlu sekali, dan kita harus ta'zim pada ulama. Iya. Tapi jangan pernah percaya 100% kata kiai atau ulama itu, karena sesuatu yang secara sosiologis bisa ada di mana-mana. Pengakuan sosial atas seseorang bahwa dia itu ulama itu tidak menjadikan dirinya itu maksum, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Ya, di zaman Fir'aun ada ulama yang menjadi partisan. Ya.
Kalau kita ingat cerita Samiri di dalam kisah Musa dan Harun, kita akan mengerti bahwa pada satu saat seorang intelektual, seorang ulama itu bisa berbohong atas nama apapun karena ada kepentingan yang membuat dia itu harus berbohong, karena kepentingannya memang memerlukan kebohongan. Dan sampai sekarang kita tidak boleh 100% percaya pada kata siapapun, karena kata siapapun itu harus diuji. Yang terpenting adalah argumen yang dia pakai ketika mengatakan sesuatu, bukan siapa dia. Dan selalu saya ingat kata guru saya, lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dan itu yang selalu disampaikan oleh guru saya itu. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Dan kata teman-teman saya itu berasal dari Ali bin Abi Thalib. Saya belum pernah melacak secara teliti apakah betul, tetapi saya tidak peduli apakah itu kata siapa, tapi saya harus bisa bersikap seperti itu. Saya pernah belajar pada siapapun, dan saya pernah menerima sesuatu yang baik dari siapapun. Bahkan siapapun yang saya katakan itu adalah siapapun yang diremehkan oleh banyak orang. Tapi saya pernah memberikan kritik tajam pada siapapun yang oleh orang itu dipandang sebagai orang hebat, seorang intelektual yang sangat dikagumi. Saya nggak peduli. Yang penting saya tetap ta'lim. Itu saja, saya tetap menghormati beliau. Tapi tetap saya harus kritis terhadap apapun yang dikatakan orang, dalam hal apapun. Dan itu sikap yang harus kita pilih sebagai seorang yang beriman. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu saya ingin menegaskan kembali, yang kita perlukan itu adalah sikap istiqomah untuk mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan yang salah itu salah. Apalagi ketika kita itu sudah mendakwakan diri kita sebagai ilmuwan, sebagai ulama, sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai dosen. Jangan bermain-main dengan kebenaran. Kejujuran itu adalah modal penting ketika kita harus menjadi seseorang. Dan disitulah kita akan bisa menjadi siapa diri kita menurut apa yang seharusnya kita lakukan. Dan disitulah nilai dari sebuah kehidupan. Sikap jujur itu harus kita miliki dan harus menjadi sesuatu yang melekat, menjadi sifat yang pada saatnya menjadi kepribadian kita. Tapi tidak mudah untuk berkata jujur, itu tidak mudah. Selalu ada risiko. Dan saya pernah mengalami dan berkali-kali. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau ditanya apakah Pak Muhsin itu selalu jujur, saya katakan baru belajar. Saya baru belajar menjadi orang jujur. Dan ternyata tidak mudah. Saya ingin belajar menjadi orang baik dan ternyata tidak mudah. Saya ingin belajar untuk berjalan di jalan yang lurus, ternyata tidak mudah. Tantangannya ada di luar diri kita dan ada di dalam diri kita. Selalu saja ada yang menggoda diri kita untuk berjalan di jalan yang tidak benar. Tapi kita harus berupaya sekuat kemampuan kita untuk berjalan di jalan yang benar. Itulah yang selalu saya katakan pada diri saya. Dan alhamdulillah, saya selalu sadar bahwa saya ini adalah orang yang selalu bisa bersalah. Maka dalam istighfar saya selalu saya katakan bahwa ya Allah, terlalu banyak dosa yang pernah saya lakukan. Ampunilah dosa-dosaku. Berikan jalan yang terbaik untukku untuk menjalani hidup ini selaras dengan firman-firman-Mu, sehingga aku benar-benar berjalan yang lurus, berjalan di jalan yang Engkau ridhoi, berjalan di jalan yang Engkau sebut sebagai siratal mustaqim. Jangan sampai aku menjadi orang yang Kau sebut dengan al-maghdubi alaihim waladdallin, sebagaimana surat Al-Fatihah yang selalu saya baca dalam sholat-sholat saya. Jangan pernah saya menjadi orang yang Engkau murkai karena salah jalan, dan jangan sampai aku menjadi orang yang selalu salah jalan karena menikmati jalan yang salah. Jadikan saya menjadi orang yang Kau beri nikmat
karena aku bisa berjalan di jalan yang lurus, meskipun ketika saya harus berjalan di jalan yang lurus, saya harus menerima resiko, dengan risiko apapun yang seringkali tidak pernah saya duga. Itulah risiko dari sebuah pilihan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan persoalan ini, saya mulai dari perkataan yang sering saya ungkapkan. Waktu boleh berlalu, zaman boleh berganti, tetapi keimanan kita harus tetap ada di dalam hati, hingga tiba waktunya kita pulang menghadap Rabbi Ilahi. Tekanan boleh muncul dari kiri kanan, paksaan boleh datang menantang, tetapi keimanan harus tetap kita kedepankan, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi dan kondisi apapun. Iman tidak boleh bengkok, iman tidak boleh rapuh, apalagi lenyap di telan zaman. Iman harus tetap kuat, iman harus tetap kokoh, iman harus tetap eksis dalam menghadapi setiap ujian, di dalam setiap cobaan, di dalam setiap tantangan, bahkan dalam setiap ancaman dan serangan. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat betul kata guru saya, bahwa di dalam Islam, iman itu adalah perkara asasi yang lebih penting dari segala urusan yang penting dari setiap manusia. Iman menjadi penentu diterima atau tidaknya segala kebaikan setiap insan. Tanpa iman, segala amal baik sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Dengan iman, sesederhana apapun segala amal baik akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Tanpa iman, apapun tindakan kita tidak akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji dan ancaman Allah yang tidak pernah Allah ingkari. Cobalah kita simak dengan seksama firman Allah yang selalu saya sampaikan di dalam beberapa pengajian, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini sering saya baca dan bahkan selalu saya baca ketika saya ingat bahwa saya ini banyak sekali digoda oleh sesuatu, baik dari dalam maupun dari luar diri saya. Ayat ini yang selalu mengingatkan saya. Ayat ini yang selalu memberikan kontribusi positif pada diri saya, agar saya selalu ingat bahwa pada suatu saat kita harus punya sikap istiqamah. Saya selalu ingat bahwa di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan di dalam berislam itu hanya akan mendapatkan pahala yang sama, dengan prasyarat harus disertai atau lebih tepat dikatakan dilandasi dengan iman. Hanya dengan iman kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Dengan demikian tidak ada urusan yang paling mendasar, tidak ada urusan yang paling penting dan paling utama bagi setiap muslim selain menjaga kualitas iman dan senantiasa meningkatkan kualitas iman itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga sering mengutip sebuah hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, yang menyatakan bahwa sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an itu pernah memohon nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Di dalam riwayat lain dia katakan dengan perkataan yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Dikatakan, qul li fil islami
qaulan la as'aluhannu ahadan ghairaka. Qala, Rasulullah kemudian bersabda dengan sabdanya, qul amantu billahi fastaqim. Di dalam redaksi lain dikatakan imanun billah tsumma istaqim. Di dalam hadis ini dinyatakan bahwa Sufyan itu meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan saja yang terkait dengan ajaran Islam, yang ketika kau katakan kepadaku saat ini, aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain engkau. Sesudah kau katakan kepadaku ucapan ini. Nah, atas permintaan dari Sufyan itu Rasulullah pun menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian bersikap istiqomahlah. Hadis ini bisa kita lacak di dalam kitab Sahih Muslim pada juz 1 halaman 47, hadisnya hadis nomor 168. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang saya ajarkan di beberapa tempat, terutama di Masjid Beteng Binangun, Imam An-Nawawi menjabarkan bahwa sikap istiqomah itu adalah sikap konsisten dalam ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Hud ayat 112. Di dalam ayat itu Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hal inilah yang mendorong diri saya, yang terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, yang tetap ada di dalam kesederhanaan sekalipun dia telah mengemban amanah sebagai seorang khalifah. Begitu pula halnya sikap yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib yang tetap berbahagia meskipun bekerja sebagai pengangkut air pada seorang majikan yang beragama Yahudi, termasuk yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Ali bin Abi Thalib. Sebagai putri Nabi, Fatimah tetap memilih hidup dengan usahanya sendiri. Setiap hari Fatimah bekerja menggiling gandum, hingga dikatakan di dalam sebuah riwayat tangannya pun melepuh karena pekerjaan yang dilakukannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ketika saya membaca surat Al-Kahfi, saya betul-betul terinspirasi dengan Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang dengan teguh memegang iman dalam situasi zaman yang penuh dengan kebodohan dan penuh dengan kezaliman. Di dalam situasi seperti itu, pemuda Ashabul Kahfi memohon keselamatan, keteguhan iman, sebagaimana yang telah dinukil di dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 10 sampai ayat 14. Dan selalu saya sampaikan dalam beberapa pengajian yang saya berikan bahwa ada kisah Ashabul Kahfi, itu adalah sebuah cerita yang betul-betul menceritakan realitas kehidupan. Akan dikatakan di dalam surat Al-Kahfi itu para pemuda itu betul-betul berbuat sesuatu yang di luar dugaan dan bahkan khariqul adat, muai adat. Dan apa yang harus dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu ada sesuatu yang memang menjadi pilihan mereka. Bahwa semua itu dilakukan oleh mereka bukan karena mereka ingin bersikap anti dunia, tetapi lebih karena keinginan mereka agar iman mereka terjaga, agar kedekatan hati mereka kepada Allah tidak terganggu. Mereka ingin membangun sikap istiqomah. Dunia bagi mereka cukuplah bagi diri mereka untuk menegakkan tulang rusuk. Dunia bagi mereka cukuplah bisa sekadar digunakan untuk beribadah kepada Allah.
Dan kita harus ingat bahwa harta, tahta, dan juga wanita bagi kaum laki-laki kadang-kadang bisa membuat manusia tidak bisa bersikap istiqomah dalam beriman. Seperti cerita tentang Qarun dan Ta'labah dan orang-orang yang lalai. Demi dunia mereka rela melepas imannya. Padahal balasan bagi setiap muslim yang bisa bersikap istiqomah dalam imannya adalah surga yang jauh lebih bernilai dari segala perolehan dunia. Bahkan di samping surah Al-Kahfi yang saya baca, bahkan saya pernah mengkaji dalam sebuah tulisan yang panjang, saya juga mengkaji apa yang tertera di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap bersikap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kisah-kisah tentang sikap istiqomah itu banyak kita dapati di dalam Al-Quran. Dan kalau kita mengkaji hadis, wah luar biasa. Sekarang pertanyaannya, siapkah kita bersikap istiqomah? Bersikap istiqomah dalam iman kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Kita dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini tidak mudah bersikap istiqomah dalam iman kita. Untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, penuh risiko. Dan banyak orang yang kemudian tergelincir mengatakan yang benar itu salah, mengatakan yang salah itu benar, karena ada kepentingan-kepentingan duniawiyah yang mereka tahu itu akan bisa membahagiakan mereka. Mereka berpendapat dunia seisinya itulah yang akan membahagiakan dirinya, sementara untuk sementara Allah kita lupakan dalam rangka untuk meraih kehidupan dunia yang mereka dambakan. Sekali lagi, jangan 100% percaya kepada seseorang, karena siapapun bisa bersalah. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah, angkat tangan. Jangan pernah kita mengatakan tidak. Sami'na wa ata'na. Kita dengar apa yang beliau katakan dan kita taati. Bahkan dalam kajian fikih yang saya tekuni, seorang sahabat pun bisa saling berdebat tentang sesuatu pendapat yang mereka yakini. Tetapi begitu sudah sampai kepada pendapat Rasulullah yang berkaitan dengan wahyu, sahabat hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi dalam urusan istihad duniawiyah, Rasulullah memberikan peluang kepada para sahabat. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu tentang urusan duniamu. Sehingga Rasulullah tidak pernah memaksakan pendapat terkait dengan urusan muamalah duniawiyah, tapi dalam urusan ubudiyah terkait dengan ketaatan kita kepada Allah, Rasulullah selalu mengatakan dengan kata-kata yang tidak boleh kita bantah. Berkaitan dengan wahyu, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita itu taat kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kita harus berani mengatakan, saya adalah orang Islam yang harus berislam dimanapun dan kapanpun, dengan risiko apapun. Tetapi sekali lagi, ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi sesulit apapun kita harus bersikap istiqomah. Kita harus berupaya sekuat kemampuan kita untuk bersikap istiqomah dalam iman kita, sehingga kita tetap bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dalam hal apapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.